Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di acara BBS, Bincang Santuy. Oke, mantap banget. Kita kedatangan tamu malam ini dengan Mas siapa? Perkenalkan, halo semuanya netizen yang baik hati. Perkenalkan, nama saya Mas Vicky dari Paweden ya, dari Pekalongan sendiri. Pekalongan mana Mas Paweden? Kita di sini karena manggilnya Mas Vicky. Ya. Kita akan bawain tema tentang gimana sih caranya menjadi affiliate TikTok. Anjay. Boleh Mas, silakan rokoknya dulu biar asik, santuy banget. Kan kita kan temanya BBS, Bincang Santuy. Banyak rokok enggak ini? Enggak. Oke. Saya pasif. Oke. Mbaknya ini affiliate enggak? Pernah nggak? Iya, saya affiliate juga sih, cuman masih kecil guys, iya masih kecil banget. Tapi nanti kita bisa sharing-sharing tentang affiliate TikTok ya. Untuk para pemula juga bisa sharing-sharing. Bisa dinyalain dulu Mas? Agak lain Oke, memang ini karena udah rokok udah nyala, berarti kita udah mulai memasuki tema inti ya. Gimana sih tentang affiliate? Gimana sih cara menjadi affiliate pemula di TikTok Mas Vicky? Nah, untuk semuanya ya, tahu nggak sih affiliate itu apa? Gitu. Affiliate itu kayak endorse. Jadi kita menjualkan produknya orang, terus kita dapat komisi dari produknya tersebut. Komisinya itu terkadang mencapai 10% atau 2%, 5% lah gitu. Masing-masing ya. Masing-masing per produk per produk. Nah, untuk menjadi affiliate tuh langkah pertama apa yang dibutuhin? Apakah kita harus memiliki produknya? Apakah kita harus menyiapkan diri atau menyiapkan akun atau apa? Coba dong dijelasin Mas. Untuk apa tadi? Menjadi affiliate ya. Untuk menjadi affiliate pertama itu harus mental ya, harus kuat mental. Terus juga punya akunnya. Punya akunnya gitu. Terus buat akun, terus diolah jadi akun yang sudah jalan kayak gitu ya. Terus kita harus pede juga kan, itu affiliate itu kan buat konten, membuat konten. Nah itu kita harus pede di depan kamera, kita harus pede. Itu entah itu produknya baju, celana atau sepatu gitu kan, kita harus pede aja. Oke, berarti harus menyiapkan diri. Kalau untuk menyiapkan akunnya Mas, ini kan kadang kan problemnya orang-orang itu kan akun saya nggak bisa nih untuk affiliate gitu. Nah, gimana tuh? Untuk affiliate pertama atau pemula ini ya, itu harus minimal 600 follower atau enggak bisa download TikTok Seller. Terus ditautkan. Ya, ada dua aplikasi sih. Ada TikTok biasa sama TikTok Seller. Nah itu gunanya untuk menautkan biar ada keranjang kuningnya, kayak gitu. Itu kalau udah ditautin keranjang kuning berarti kita udah bisa masukin produk ya teman-teman. Bisa banget. Udah bisa ya. Habis itu kita udah mulai bisa bikin konten dengan menautkan link produk. Betul banget. Bukan link, itu keranjang. Keranjang kuning ya. Sama aja Ike. Iya. Terus berarti kita harus menyiapkan produknya sendiri apa kita dikasih Mas? Itu kan tadi kan katanya endorse ya, berarti endorse tuh identik dengan produk dikasih gitu sama seller. Gimana itu? Kalau produknya itu biasanya, kalau untuk pemula ya, itu biasanya produknya punya sendiri Kak. Jadi kita punya jaket, ntar kita cari di pencarian jaket kayak gini sudah persis. Jadi kan kita ada bahannya jaket, ntar kita dibuat video, tag video, ntar ditautkan produknya kayak gitu. Kalau seller itu pasti mandang-mandang, oh ini masih baru affiliate nih, nggak akan kasih produknya. Tapi kalau udah punya follower atau penonton banyak, itu pasti seller itu bakal ngasih produknya ke kita. Jadi dikasih secara gratis gitu Kak. Oke, berarti itu kan harus rajin-rajin bikin video ya? Iya. Nah,
Gimana caranya, pertanyaan selanjutnya nih Mas, gimana caranya supaya video kita itu banyak yang nonton? Apakah ada tips dan triknya? Ada sih Kak. Untuk affiliate pertama itu pemula ada triknya. Itu triknya itu saya ingat itu 136 ya. Yang 136. ya 136 itu artinya kita buat sehari 3 video, satunya itu sehari, 3-nya itu video, 6-nya itu selama 6 bulan. Wow. Jadi kita biar tahu algoritmanya penonton itu gimana. Berarti harus konsisten ya, harus konsisten. Oke, berarti setelah itu kan tadi kita menyiapkan diri, kemudian menyiapkan akun, terus kita menyiapkan produk yang di sekitar kita, kemudian menautkan tinggal bikin video konten, terus kemudian kita harus konsisten dengan rumus 136. Dan juga kalau ngupload up ke kontennya itu ada jam-jamnya juga. Biasanya itu kan tadi kan 3 sehari itu harus 3 ya. Itu di jam 11, 3 sama jam 7 malam. Itu untuk mencari viewersnya kita atau algoritmanya kita di jam berapa sih yang paling aktif. Iya, itu buat baca algoritmanya. Oke, terima kasih karena udah nonton video kita kali ini. Tetap di BBS Bincang Santuy.